menurut saya ini sistem kita ini harus kita ubah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyoroti konflik Bupati Jember, Muhammad Fawaid, dan Wakil Bupati, Joko Susanto pada Jumat, 13 Februari 2026. Hal tersebut dilontarkan saat bedah buku berjudul Babat Alas di kelas internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Jawa Timur. Wamendagri Bima meminta agar masalah tersebut dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik, supaya konflik kedua belah pihak tidak makin meruncing. Bima menilai, Gubernur juga punya andil untuk meredam konflik bupati atau wali kota dengan wakilnya dengan memediasi kedua belah pihak. Menurutnya, hal itu menjadi evaluasi dalam ambang batas pencalonan pilkada, sebab banyak calon pasangan kepala daerah dilakukan kawin paksa. Beberapa usulan yang masuk, Bima mengungkapkan, dalam pilkada selanjutnya pemilihan cukup dilakukan untuk kepala daerah saja tanpa harus wakil. Namun evaluasi sistem pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya, Bima menilai perlu dikaji para akademisi perguruan tinggi. Sementara itu Bupati Jember, Muhammad Fawaid mengatakan, hal yang dirasakannya juga pernah dirasakan Wamendagri saat menjadi wali kota Bogor. Fawaid menilai, konfliknya dengan Wabub Jember merupakan bagian dari dinamika politik di kota tembakau, dan tidak menghambat layanan publik. Dengan wali kota dengan bupati di ibu kota provinsinya, ada yang gitu. Wali kota curhat tentang wakilnya, wakil bupati curhat tentang bupatinya, banyak sekali. Ini nggak bisa kita biarkan seperti ini. Ini saya tidak punya preferensi apa tentang Kabupaten Jember, ya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Saya Kabupaten cukup bijak menyikapi ini ya. Iya. Karena saya nggak sempat baca juga di media. Nah, yang kedua, pasti mohon mediasi. Kami minta Pak Gubernur juga memainkan peran itu. Namun kami juga menitipkan pesan agar ya setiap persoalan itu diselesaikan secara baik-baik dengan cara yang elegan dan tidak bersifat menjadi konflik terbuka. Jangan sampai trans statement, ya, selesaikanlah masalah itu secara kemanusiaan gitu. Namun tentu kami juga berpandangan ya perlu evaluasi tentang sistem yang ada, ya, karena mungkin ada kaitannya dengan threshold pencalonan, aturan koalisi, syarat pendaftaran dan lain-lain, ya, sehingga terjadi kawin setengah paksa tadi yang mengakibatkan banyak konflik antara kepala dan wakilnya. Perlu ada kajian tentang sistem di masa depan seperti apa. Tadi ada sistem yang sudah diungkapkan oleh Pak Bima soal pemilih sendiri. Ada usulan begitu. Ini kami menerima juga banyak usulan. Sebenarnya usulan sudah lama bahwa yang dipilih itu hanya kepala daerah, gitu ya. Kemudian kepala daerah. Baru aja. Kepala daerah kan hanya Orde Baru kan hanya kepala daerah aja, nggak ada wakil kepala daerah. Ya, Orde Baru kan ditunjuk. Ya. Ini kan pemilihan. Nah, ya seperti itu. Atau dengan bisa juga dengan menurunkan angka threshold. Ya, karena ini kan kawin paksa ini karena kebutuhan untuk melewati threshold. Terus ini kapan akan mulai menjadi pembahasan kapan diregulasi atau bagaimana? Ya nanti kita akan lempar ke teman-teman kampus untuk didiskusikan ya sekaligus juga bersama DPR. Ya. Pak Bima, terkait dengan banyaknya kepala daerah ya. Mumpung kalau datang bilang kode ya. Kita negasi dan ini. Belum diantarkan ke sana. Ternyata Pak Wamen juga pernah mengalami ya. Ya mudah-mudahan saya pikir saya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wamen. Kita tidak pernah berkomentar, itu menjadi urusan rumah tangga kami. Tapi yang jelas apapun itu dinamika di politik biasa dan jangan sampai mempengaruhi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Jember, dan sudah terbukti pelayanan publik tidak terganggu, terlihat dari angka kepuasan masyarakat yang semakin tinggi di tahun 2025. Bahkan kita secara kepuasan kita 10 besar loh, bahkan 7 besar di nasional. Terkait gaji P3K paruh waktu, Gus tadi bilang bahwa tidak memangkas TPP gitu ya. Sementara gaji P3K paruh waktu ini kan di bawah UMR jauh. Jadi kami itu sudah punya komitmen jelas kepada P3K bahwa nasib mereka kami perjelas untuk masuk P3K paruh waktu, dan yang kami angkat terbesar seluruh
Indonesia. Soal gaji itu sesuai dengan kemampuan fiskal. Kami juga menunggu petunjuk dari pemerintah pusat nanti terkait masalah P3K paruh waktu ini. Tapi komitmen kita sudah nggak dilakukan lagi. Kita tidak memberikan satupun. Kita angkat semua menjadi P3K paruh waktu, itu bentuk kejelasan status mereka. Kenaikan gajinya nggak? Nah, kita lihat nanti kemampuan fiskal, ya kemampuan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Terkait banjir, Gus. Banjir sekali lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.